Rupiah hari ini sangat baik sekali karena kalau dilihat nilai tukar, kemudian fluktuasi dolar dan rupiah ini memang agak cukup memberikan kontribusi yang signifikan di industri kesehatan. Nah, ini seperti apa Anda melihat dan apa adjustment yang dilakukan juga oleh perseroan Bu Kartika? Iya, betul sekali. Jadi memang sebagai industri farmasi ya, memang bahan baku kami itu sebagian besar masih import, Mbak. Apakah itu di farmasi maupun juga di nutrisi, sebagian besar masih diimport. Sehingga memang ada suatu exposure terhadap foreign currency yang memang utamanya saat ini adalah US dollar dan renminbi. Jadi memang karena menyikapi isu struktural seperti ini, kita beberapa tahun yang lalu sudah mulai untuk mencoba mengurangi ketergantungan terhadap US dollar ini. Jadi memang kita punya suatu joint venture yang berlokasi di Shenzhen, di mana tujuannya adalah untuk melakukan pembelian langsung dari vendor-vendor kita di China. Nah, dengan adanya joint venture ini juga kita bisa melakukan sourcing dalam mata uang renminbi. Jadi pelan-pelan kita kurangi sehingga untuk obat resep dan juga untuk consumer health sudah berkurang sekarang exposure dari US dollarnya sendiri. Jadi mungkin sudah 90% untuk obat resep sudah dengan menggunakan renminbi. Memang untuk segmen yang lain seperti nutrisi, karena kebetulan bahan bakunya juga tidak disourcing dari China, itu masih ada exposure terhadap US dollar. Tapi kalau dari persentase memang sebenarnya contribute dari dolar sendiri juga masih lumayan dominan dalam running business. Masih lumayan dominan, tapi sudah lumayan berkurang dibandingkan beberapa tahun lalu. Oke, kalau kita balik lagi ke project yang lagi dijalankan KB juga yang ada di Shenzhen, nanti akan seperti apa sih looks-nya, kontribusinya nantinya kepada pertumbuhan bisnis nanti akan seperti apa, Bu Kartika? Memang strategi awalnya adalah untuk memperkuat sourcing tadi, Mbak Maria. Jadi supaya kita bisa langsung berhubungan dengan vendornya dan menggunakan mata uang renminbi. Tapi tentunya dengan kita hadir di Shenzhen sendiri, ini juga membuka banyak peluang kolaborasi. Nah, beberapa yang sudah bisa kita realisasikan, memang dengan kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi secara global, ini memang mendorong perusahaan-perusahaan China untuk lebih aktif mencari partner, melakukan kolaborasi, dan juga mencoba membuka market di luar China. Sehingga cukup banyak yang memang menghubungi Kalbe untuk melakukan kolaborasi. Nah, salah satunya yang sudah kita realisasikan adalah joint venture untuk pabrik bahan baku obat. Kita mempunyai suatu joint venture dengan perusahaan dari China, yaitu dari Joint Care Group, untuk membangun bahan baku obat. Ya, berlokasi di Cikarang. Dan nantinya ini memang akan digunakan untuk memproduksi beberapa bahan baku obat termasuk untuk pasar ekspor. Memang di sini kita adalah partnership di mana perusahaan dari China mereka memiliki know-how-nya. Jadi mungkin kita sebagai Kalbe, pemain lokal, kita akan membantu dari sisi regulasi dan sebagainya. Tapi saya rasa yang penting di sini adalah merupakan suatu milestone untuk Kalbe, kita mulai masuk ke dalam produksi bahan baku obat. Oke, masuk ke sana begitu ya. Nah, nantinya kalau misalnya ini akhirnya bisa membuka lagi peluang untuk pasar ekspor lebih luas lagi, apakah kemudian ada target market ekspor yang memang sedang diincar begitu ya oleh Kalbe Pharma? Ya, kebetulan dari partner kami, Joint Care Group, ini merupakan suatu upaya relokasi. Jadi ini merupakan suatu respon juga ya terhadap tariff war, trade war yang sedang terjadi. Sehingga memang ekspor market mereka adalah ke US, sehingga mereka mencoba melakukan relokasi ke Indonesia. Oh, oke. Berarti poinnya adalah ada invest berarti ya masuk ke dalam negeri begitu ya untuk penanaman modal asing ada masuk melalui Kalbe Pharma di sana. Nah, ini seperti apa kalau dari Kalbenya sendiri melihat challenge, tantangan begitu ya. Apalagi kan sekarang kita tahu bahwa tren masyarakat kemudian juga peluangnya juga bisa dilihat saat ini kayak harus penuh dengan menjalani kreatif bisnis begitu ya masuk ke pasar Indonesia. Seperti apa Kalbe Pharma melihat peluang ekspansi, kemudian tantangannya juga seperti apa sih di tahun 2025 ini? Iya, saya kira peluang untuk industri kesehatan masih besar sekali ke depannya. Indonesia relatif memang masih cukup underpenetrated ya kalau kita bicara mengenai healthcare. Jadi kalau dilihat secara bisnis per bisnis, di bisnis obat resep kita banyak sekali yang kita lakukan. Kita akan tetap fokus pada pengembangan tentunya obat-obatan biologis. Ini adalah bentuk obat-obatan yang lebih canggih ya, lebih mutakhir. Walaupun tentunya kita tidak akan meninggalkan pelayanan kita dalam bentuk obat-obatan generik. Di mana kita terus mensuplai untuk program BPJS ya tentunya yang secara segmentasi kontribusinya juga cukup besar terhadap divisi farma kita. Jadi 25% adalah untuk program pemerintah.
Di luar itu tentunya kita juga mulai masuk ke segmen-segmen yang lebih canggih. Jadi kita mulai investasi di R&D, kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan multinasional supaya mulai terjadi alih teknologi. Kita juga ingin mulai membangun obat-obatan yang mungkin sudah di atasnya obat generik ya. Jadi obat-obatan yang teknologinya lebih tinggi. Jadi kita sudah punya 2 produk yang sudah memperoleh approval dari Badan POM. Nah, sekarang kita lagi fokus untuk komersialisasikan kedua produk kita ini. Salah satunya adalah untuk kanker paru-paru dan satunya lagi adalah untuk anemia pada penderita gagal ginjal. Nah, ini juga kita akan bawa ke teritori lain di Southeast Asia karena kita memang juga mendapat hak untuk melakukan marketing di teritori tersebut. Nah, untuk farma banyak sekali yang bisa kita lakukan. Di luar ini kita juga melihat bahwa sel terapi adalah salah satu dari growth engine masa depan. Jadi kita juga punya fasilitas yang sudah disertifikasi oleh BPOM, produknya juga bagus sekali ya. Saya kira ini merupakan suatu benar-benar potensi untuk pertumbuhan ke depan untuk produk-produk seperti stem cell dan sekretom. Di luar itu kita juga mulai masuk dengan produk-produk radiopharmaceutical untuk membantu screening untuk kanker. Pasien-pasien kanker. Jadi harapannya memang kita bisa membantu berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Di luar itu tentunya ada segmen yang lain seperti produk kesehatan, produk kita sangat affordable, brand-brand kita juga mudah-mudahan dikenal masyarakat ya, seperti Proma, Comics ya, itu akan tetap berjalan. Kita akan semakin memperluas ke segmen preventif ya, tadi sejalan dengan tren masyarakat, dan tentunya di segmen nutrisi juga. Dengan produk-produk susu, produk nutrisi, baik untuk anak-anak, untuk dewasa. Jadi saya kira kita berada di segmen yang sangat baik, walaupun memang mungkin kita harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, dengan kesadaran kesehatan. Tapi saya kira dalam jangka panjang ini akan menjadi sesuatu yang positif. Jadi kita bisa berkontribusi juga untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Oke.